bin Taimiyah. Saya bagi contoh antaranya kitab Uqud Ad-Durriyah yang ditulis oleh anak murid dia sendiri, iaitu yang ditulis oleh Ibn Abdul Hadi. Begitu juga kitab Al-A'lam Al-Aliyah yang ditulis oleh Al-Bazzar, khusus untuk menceritakan kelebihan Ibn Taimiyah dalam ilmu. Begitu juga Al-Kawakib Durriyah fi Manaqib Ibn Taimiyah, menceritakan tentang kelebihan ilmu Ibn Taimiyah yang ditulis oleh Al-Mar'i Al-Hambali. Kemudian ada satu lagi, kita katakan kitab-kitab yang menceritakan tentang kelebihan Ibn Taimiyah ni. Bukan hanya pada zaman silam, zaman moden ulama masih menulis tentang kelebihan Ibn Taimiyah. Antaranya Al-Imam Ibn Taimiyah yang ditulis oleh Muhammad Abu Zahra. Begitu juga kitab Al-Hafiz Ahmad Ibn Taimiyah yang ditulis oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Maksudnya Ibn Taimiyah ni bukan orang biasa lah. Dia alim min ulama'il muslimin. Kenapa kita buat program ni hari ni? Kerana orang salah faham memahami fatwa dia. Kenapa? Kerana ada orang tuduh dia secara zalim. Maka kita buat. Kita tidak mengira dia mazhab apa. Yang penting dia adalah alim min ulama'i ahli sunnah. Alim, seorang alim daripada ulama ahli sunnah yang mesti kita bela kerana dia mempunyai ijazah. Namanya ialah Ahmad Ibn Abdul Halim Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Ini nama sebenar dia, Ahmad bin Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini berkaitan dengan Ibnu Taimiyah lagi ya. Saya banyak orang yang memang tujuannya ingin merendahkan dengan Ibnu Taimiyah, bahkan mereka ini lebih sopan kepada tokoh-tokoh yang tidak kualitas dibandingkan kepada Ibnu Taimiyah. Bahkan untuk Ibnu Taimiyah mereka ini tidak punya sopan sama sekali kalau berbicara gitu. Karena memang tujuannya sudah sangat jahat dan sangat jelek ya. Provokatif lagi gitu kalau kita lihat itu. Padahal kita tahu tidak sedikit murid-murid Ibnu Taimiyah, termasuk di dalamnya Al-Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Al-Bazzar ya. Al-Bazzar itu seorang ulama hadis ya. Ulama hadis pun dia itu ternyata menjadi salah satu pengagum Ibnu Taimiyah. Beliau menulis buku khusus. Ada beberapa orang murid-murid Ibnu Taimiyah yang menulis buku secara khusus. Mereka adalah orang ulama-ulama hebat di zamannya, yaitu membicarakan fadilah Ibnu Taimiyah, kemuliaan Ibnu Taimiyah, kelebihan Ibnu Taimiyah dimaksud, yang tiada tolok bandingnya di zaman itu. Karena seluruh yang membenci Ibnu Taimiyah itu umumnya adalah ulama sufi gitu. Jadi ulama sufi itu paling depan, garda terdepan di dalam memperjuangkan kebencian terhadap Ibnu Taimiyah, termasuk anak-anak buahnya sekarang yang begitu banyak yang mereka berkedok aswaja itu. Mereka ini tidak sedikit menggunakan topeng-topeng aswaja untuk memperjuangkan aspirasi kejahatannya terhadap Ibnu Taimiyah. Bukan ilmiah. Ilmiah bagaimana? Wong tidak seimbang yang dikritisi Ibnu Taimiyah, ilmunya itu sekelas SD itu. Yang nggak nyambung gitu. Nah, kalau kita cermati, jelas sekali siapa Ibnu Taimiyah, bapaknya pun kakeknya pun seorang yang hebat-hebat. Ya, seorang ulama, seorang yang ahli fakih dan sebagainya. Demikian juga bapaknya adalah seorang ulama. Tetapi mengapa kemudian ada sosok manusia di abad sekarang ini bertujuan merendahkan Ibnu Taimiyah? Hanya karena mengatakan, ya, hanya karena ada yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu lebih dari imam yang 4. Kalau saya, sebagaimana yang saya katakan, itu benar-benar saja, tidak salah. Apanya yang salah? Apanya yang salah? Coba Ibnu Taimiyah itu sekarang ada Musa. Musa ini adalah dulu yang pernah menjadi bintang cilik ya, yaitu penghafal Quran Al-Hafidh yang kemudian dikirim ke Mesir itu.
ketika itu masih umur 10 tahun, mungkin sekarang sudah umur 17 berapa ya, itu sudah hafal Kutubut Tis'ah. Anak kecil, Kutubut Tis'ah itu luar biasa. Bayangkan berapa jilid. Terutama yang paling besar itu adalah kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu begitu banyak itu. Tuh orang di abad modern. Nah, kalau cuma Bulughul Maram, Subul Salam sudah di luar kepala dia itu. Ya. Kalau kalau Riyadhus Shalihin itu kan majmuk dari hadis-hadis yang terdapat di dalam Kutubut Tis'ah tadi yang diambil oleh Imam Nawawi. Ya sekaligus sudah hafal namanya Riyadhus Shalihin gitu. Itu seorang Musa ya, seorang Musa berkaitan dengan Musa, seorang anak. Apalagi Ibnu Taimiyah. Lah sekarang kan anehnya gini, kalau ulamanya mereka itu yang kuburiyun, sakti sedikit saja diangkat-angkat bisa terbang dan sholat di Mekah itu umumnya mereka itu. Bahkan menanamkan tahayul kepada umat Islam, mitos kepada umat Islam. Oh si B itu, oh kiai si B itu sholatnya setiap hari sholat di Mekah gitu. Padahal memang nggak pernah sholat. Udah ini diunggul-unggulkan, diangkat-angkat. Nah begitu dibicarakan kelebihan Ibnu Taimiyah sakit hati. Sakit hati nggak terima. Bapernya luar biasa itu. Waduh, parah ini orang. Jadi itu yang saya perhatikan dari sahabat-sahabat, dari teman-teman saya yang berada dalam ruang lingkup aswaja tadi, yang ngaku-ngaku aswaja. Kenapa saya katakan ngaku-ngaku aswaja? Karena menurut saya definisi aswaja tidak seperti yang dilihat sekarang ini. Kalau dibaca aswaja itu harusnya orang-orang yang ngaku aswaja ini bermazhab Hambali, Pak, itu paling tepat itu. Ya itu ya barangkali ya dari cara berpikir saya berkaitan dengan Ibnu Taimiyah. Nah ini saya kutip seorang ulama muda ya, kelebihan Ibnu Taimiyah dan bagaimana kitabnya. Nah tentunya apa yang saya maksudkan dengan kitab ini tidak lain supaya kita itu punya kesadaran tinggi lah. Ulama-ulama di dunia ini yang memiliki kemampuan tinggi itu banyak. Bukan sedikit yang memiliki kemampuan tinggi itu. Bukan ulama tukang fitnah. Kalau ulama tukang fitnah itu banyak. Misalnya di Arab Saudi itu dulu ada bikin Al-Fitnatul Wahabiyah itu. Cuma apa? Mencerca, memaki-maki, tidak bikin karya yang hebat. Kenapa sih gitu? Kenapa cuma bikin kitab-kitab macam itu gitu? Olok-olokan tuh kan. Jadi kalau memang kreatif, bikin kitab yang bagus gitu. Tunjukkan kesalahannya secara ilmu sanad. Lah kenyataannya kan tidak ada. Dia punya memaparkan, membela ilmunya itu dari sisi keilmuannya. Kan nggak ada yang saya lihat itu ya. Jadi mereka itu membelanya hanya berdasarkan sakit hati saja. Karena kemudian yang dikritisi itu tadi itu Wahabinya gitu. Bukan dikritisi muatannya. Kalaupun dikritisi dari sisi muatannya, banyak bohongnya itu. Misalnya ketika membela tawasul habis-habisan, landasannya lapuk-lapuk itu begitu itu. Jadi ini yang seringkali bikin masalah di tengah-tengah umat. Ini saya belak-belakan. Saya kan sudah bilang saya mau belak-belakan sekarang mau berbicara gitu. Jadi jika Ibnu Taimiyah tadi itu diunggulkan sampai sebagaimana yang saya katakan, laukana nabiyyu ba'di wa ashabi lakana Ibnu Taimiyah, kan begitu itu. Oh, ini marah, wah. Padahal itu kiasnya dari yaitu hadis tentang Umar dan Abu Bakar. Makanya kalau perlu banyak gaul lah biar tidak sempit pemikiran. Seolah-olah itu melampaui batas. Tidaklah. Karena memang dilihat dari sifat-sifat Ibnu Taimiyah, barangkali begitu disimpulkan oleh ulama-ulama yang membela Ibnu Taimiyah. Kalau ulama pembenci Ibnu Taimiyah ini kan rata-rata kuburiyun gitu ya. Pengetahuannya sempit, pasti sudah ingin menjelek-jelekkan Ibnu Taimiyah, itu pasti sudah.
Dia sudah menggambarkan Ibnu Taimiyah itu seorang yang jelek, yang seorang yang itu semua. Siapa yang namanya Idrus Ramli, yang samanya Dr. Rozi, namanya siapa Kiai Haji Marzuki Mustamar, namanya Maulana, siapa itu lagi Wahabib Alwi, terus ya kalau sampai ke cucu-cucunya yang ada di Madura itu Zaka Sani, itu kan rata-rata sudah didoktrin ya. Kalau dilihat tuh dari struktur di senternya, pusatnya itu sama itu. Jadi mereka itu menghadapi kita bukan dengan ilmu, menghadapi kita itu dengan dendam. Nggak ada ceritanya Aswaja itu pandai. Barangkali itu dari saya. Jadi mereka ini karena bagaimana bisa pandai? Wong itu doktrin kok. Otaknya sudah didoktrin gitu. Jadi mereka ini sudah didoktrin. Kalau coba di grup anti Wahabi ya, wow, itu ratusan muda anak-anak Aswaja itu pikirannya sama semua, nggak ada yang berbeda. Ya beda jauh lah dengan Muhammadiyah, itu beda jauh cara berpikirnya. Masih menggunakan logika sehat gitu, bukan logika yang terpasung, logika yang sudah dibuat sedemikian rupa, didoktrin yang disebut dengan cuci otak, ya itu gitu, bahwa Aswaja dalam pengertian mereka itu adalah kebenaran. Ini lebih dari teroris. Kalau kita lihat teroris kan tadi itu supaya bahwa kebenaran mereka melakukan bom. Kalau ini bagaimana menguasai otak seluruh umat Islam bahwa pengertian Aswaja mereka ini adalah pengertian Aswaja yang paling benar. Apa tidak lebih bahaya lagi itu? Yang akan menjadi sebuah gerakan kelak di perjalanannya, dan kemudian menyisir kekuasaan supaya kekuasaan itu berpikir seperti mereka. Ini lebih besar lagi bahayanya menurut saya gitu. Jadi cuci otak itu bukan hanya orang yang jadi teroris tuh. Nah, mereka yang berpikir liar dalam mengkritisi, itu adalah cuci otak namanya. Islah Bahrawi dan teman-temannya dari kelompok liberal, itu semuanya dicuci otaknya untuk berpikir seperti itu. Apalagi alumni barat dia gitu. Jadi banyak sekali. Kenapa kemudian ingin menyisir orang yang dekat dengan Ibnu Taimiyah, ingin menyisir orang yang dekat dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian yang diperjuangkan adalah dasar-dasar pemikiran mereka, organisasi mereka. Itu bukti bahwa itu upaya menjadikan pahamnya mereka sebagai rejim yang bisa memerintah seluruh umat Islam, agar seluruh umat Islam hanya berkiblat kepada paham mereka. Itu fakta itu. Jadi kalau dilihat dari ucapannya bukan masalah teroris lagi itu. Itu masalah perjuangan paham dengan cara mengintimidasi pemikiran umat bahwa Wahabi itu adalah teroris. Intimidasi sebenarnya itu. Umat ditakut-takuti, umat supaya tidak lagi berpikir Wahabi dan cuma berpikir kelompok mereka. Kalau mereka ini adalah contohnya Islah Bahrawi ketika berbicara, coba lihat bagaimana tokoh-tokoh NU, ada yang terlibat teroris tidak? Itu sudah mulai masuk dalam pemikirannya. Skema pemikirannya seperti itu sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi ini perjuangan, saudara, perjuangan menggiring umat berada dalam satu pemahaman. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.